Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Masih tetap semangat belajarnya? Insya Allah. Nah, anak-anak, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang akidah, materi akidah tentang sikap terpuji. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai bersama-sama, mari kita buka dengan bacaan doa yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang sikap terpuji. Apa saja sih sikap terpuji itu? Nah, saya akan menjelaskan di sini. Sikap terpuji. Sikap terpuji itu terdiri dari teguh pendirian, nomor satu. Yang kedua ada dermawan. Dan yang ketiga ada yang namanya tawakal. Nah, sebelum saya lanjut, maka akan saya perjelas tentang pengertian teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Nah, untuk itu anak-anak kita akan mempelajari bagaimana pengertian dari teguh pendirian itu. Teguh pendirian adalah teguh pada pendapat yang benar. Jadi kita harus teguh, harus kuat pada kebenaran. Nah, kebalikan dari teguh itu sendiri, teguh pendirian itu sendiri adalah keras kepala. Nah, kemudian teguh pendirian itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Nomor satu, tidak mudah berubah pikiran. Ya, jadi kita selalu tetap kuat. Yang ketiga, tidak pelin-pelan. Biasanya itu ada orang yang berbicara bahasanya pagi dele sore tempe, itu namanya pelin-pelan. Nah, yang ketiga, selalu berpihak pada kebenaran. Nah, ciri-ciri tersebut adalah merupakan ciri-ciri dari orang yang teguh pendirian. Nah, ini adalah gambar orang yang teguh pendirian, tidak mau diajak ke sana kemari, tetapi bukan yang namanya keras kepala. Berikutnya, hikmah dari sikap teguh pendirian itu sendiri apa saja? Satu, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik. Jadi tidak mudah terpengaruh apapun ya. Untuk yang kedua, tidak mudah untuk berbuat jahat. Hikmah yang ketiga, percaya pada dirinya sendiri. Percaya pada diri sendiri. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah mudah menerima ajakan yang baik. Yang kelima, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Nah, ini diantara hikmah dari teguh pendirian. Berikutnya, selain teguh pendirian, ada yang namanya dermawan. Dermawan termasuk sikap terpuji. Ya, anak-anak tentunya sudah mendengar, oh orang itu loh sangat dermawan. Apa sih dermawan itu? Dermawan adalah orang yang suka beramal dan bersedekah, atau orang yang suka memberi ya. Nah, di dalam gambar ini ada catatan, yuk bersedekah biar berkah. Nah, bersedekah itu tidak harus dengan uang aja. Kita bisa memberikan makanan berupa barang ataupun yang mereka butuhkan. Jadi tidak hanya berupa uang saja ya, boleh makanan. Nah, termasuk ini infak di dalam kotak amal nih juga termasuk dermawan. Berapapun yang kita punya, kalau memang itu niat sudah ditata ya, berapapun akan dimasukkan ke kotak amal ataupun infak dan lain sebagainya. Berikutnya, ada yang namanya sedekah berupa bingkisan. Biasanya bingkisan itu juga bermacam-macam isinya anak-anak ya. Ada yang isi sembako, ada yang isi apa di situ yang diberikan oleh seorang yang dermawan.
Nah, selain kita bersedekah, anak-anak, dermawan itu memang sangat disukai orang-orang. Nah, di sini ciri-cirinya bagaimana ya orang yang suka dermawan itu? Satu, tidak mementingkan dirinya sendiri. Kan ada orang biasanya orang itu tidak peduli dengan orang lain atau egois, hanya mementingkan diri sendiri, nggak melihat tetangganya sudah makan atau belum. Itu adalah orang yang egois. Orang yang seperti itu disebut bakhil, ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ke ciri yang lain, dermawan itu kebalikannya dari bakhil. Bahasa Arabnya dermawan adalah sakho. Nah, kebalikan dari sakho adalah bakhil. Bakhil itu bahasanya atau artinya adalah pelit. Pelit, bahasa Jawanya medit. Nah, itu anak-anak kebalikan dari dermawan. Nah, sebaliknya kita akan mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri dari orang yang dermawan itu apa saja? Satu, tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya, jadi orang yang suka dermawan itu jika melihat seseorang yang sekiranya membutuhkan pertolongan, dia langsung punya rasa hati atau panggilan hati, ingin menolongnya tanpa disuruh, ya. Jadi itu bukan egoisnya yang didahulukan, tetapi kepentingan orang lain yang selalu didahulukan. Itu adalah ciri nomor satu. Ciri yang kedua yaitu tidak pelit. Tadi sudah saya sebutkan kebalikan dari dermawan adalah pelit, ya. Jadi di sini orang dermawan tentunya tidak pelit. Jadi itu adalah yang nomor dua. Yang nomor tiga, tidak boros, ya. Tidak boros itu apa yang dibutuhkan itu selalu yaitu tidak melebihi apa yang dibutuhkan. Yang berikutnya suka beramal. Tadi sudah dijelaskan di sini, beramal itu ya bukan uang saja, bermacam-macam. Bahkan beramal dengan kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat, itu juga beramal. Beramal secara bil hal, okay? Dikandani dan lain sebagainya. Kalau memang dia itu punya permasalahan yang kira-kira perlu dinasihati, ya itu juga termasuk beramal. Berikutnya adalah suka membantu orang lain. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kalau memang ada orang lain membutuhkan, mereka yang disebut orang dermawan tanpa disuruh pun langsung dia punya hati dan ingin segera menolongnya. Itu tadi adalah ciri-ciri dari seorang dermawan. Berikutnya anak-anak, di sini ada yang namanya keuntungan dari orang dermawan. Orang yang dermawan itu juga ada untungnya, ya. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya memberi dan sebagainya. Untungnya apa? Satu, dicintai orang lain, ya. Orang-orang itu banyak sing seneng, banyak yang suka kepada orang yang dermawan. Keuntungan yang kedua, dihormati oleh banyak orang atau orang lain, selalu dihormati. Berikutnya yang ketiga, keuntungannya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lanjutnya memperoleh pahala dari Allah, itu tentu pasti kalau memang amalnya itu betul-betul lillahi ta'ala. Jadi amal yang seperti itu insya Allah memperoleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang terakhir, hikmahnya atau keuntungannya adalah hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Misalkan anak-anak punya uang 1.000 rupiah, diberikan kepada pada orang yang membutuhkan atau si pengemis, silakan diberikan. Kalau memang sampean punya lebih, silakan diberikan. Nah, dengan hati yang tulus sampean berikan dengan uang 1.000, insya Allah Allah akan membalas atau menggantikan uang 1.000 tadi menjadi 100.000. Amin. Berikutnya adalah tawakal.
Jadi sifat terpuji, sikap terpuji dari yang ketiga ini adalah tawakal. Untuk yang pertama tadi tekun pendirian, yang kedua adalah dermawan, dan yang ketiga adalah tawakal. Apa sih anak-anak tawakal itu? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Jadi anak-anak, kalau memang sampean itu belum berusaha langsung diserahkan kepada Allah, itu tidak boleh ya. Artinya kalau memang betul-betul sampean sudah berusaha mengerjakan atau melaksanakan sesuatu yang sudah semaksimal mungkin, terus kok masih belum berhasil, nah itu baru kalian berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Supaya apa? Supaya apapun yang dikehendaki sampean tadi insya Allah akan dikabulkan. Nah karena semua orang itu harus berusaha, karena usaha atau tawakal itu juga merupakan kewajiban, anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh tidak berusaha. Orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak berdoa, itu namanya orang yang sombong. Nah berikutnya inilah gambar dari sikap tawakal. Nah, tawakal sendiri anak-anak itu sudah diperintah atau sudah terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya adalah apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Loh, ini loh anak-anak, tawakal aja sudah diperintahkan Allah ya. Jadi sampai semuanya yang punya usaha ataupun apapun yang tidak berhasil, jangan putus asa, silakan berdoa, bertawakal, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Berikutnya setelah kita bertawakal, nah ini ada keuntungan bagi orang yang tawakal itu sendiri. Apa saja keuntungannya? Nomor 1, terhindar dari kegelisahan, rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Jadi kita akan dihindarkan oleh Allah dari kegelisahan atau cemas yang sangat berlebihan. Itu untuk keuntungan dari orang yang bertawakal. Keuntungan yang kedua, hatinya selalu merasa puas, ndak gusar, ndak gopo ya, seperti itu. Jadi hatinya selalu merasa puas, selalu bersyukur. Itu adalah salah satu merupakan keuntungan orang yang tawakal. Berikutnya, tidak terlalu kecewa jika mengalami kegagalan. Biasanya anak-anak kalau kita lihat teman-teman kita yang biasanya setiap hari itu sukses dalam bidang apapun, tetapi pada saatnya Allah memberikan kegagalan satu kali aja, mereka sangat kecewa berat dan putus asa, bahkan bisa-bisa menyalahkan Allah, disalahkan Allah tidak adil dan sebagainya. Itu tidak boleh ya. Jadi kita kalau sudah bertawakal itu ada keuntungannya, yang termasuk di sini tidak terlalu kecewa di saat kalian mengalami kegagalan. Berikutnya, makin dekat dengan Allah, mendapatkan ketentraman hati ya. Hatinya itu merasa tentram, ayem ya, karena merasa dekat dengan Allah. Serasakan apa? Allah itu dekat di bagaikan nadi yang ada di dalam tubuh kita ini. Berikutnya, bersyukur apabila mendapat keberhasilan. Bersyukur di sini bukan dalam artian hanya ucapan saja. Kita praktekkan syukurnya yang bagaimana ya, kita selalu melaksanakan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Itu adalah sikap syukur kita kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari sifat sombong ya. Kalau memang sudah memahami tawakal itu yang bagaimana dan di sini keuntungannya bagaimana ya, di sini terhindar dari sifat sombong. Insya Allah orang yang suka berserah diri kepada Allah, insya Allah terhindar dari sifat yang sombong.
Berikutnya anak-anak, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Guru mengenai sikap terpuji yang tadi sudah saya jelaskan, ada 3 di sini. Karena materi di sini sikap terpujinya hanya ada 3, sebetulnya masih banyak ya. Di LKS hanya 3, yaitu teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Oleh karena itu, Bu Guru setelah menyampaikan materi di sini, anak-anak ada tugas di rumah. Nah, apa tugasnya? Silakan mengerjakan LKS Akidah halaman 55 sampai dengan 58. Demikian yang Ibu bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa sholatnya di rumah tetap dilaksanakan walaupun tidak dipantau orang tua. Bu Guru akhiri, Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.